Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Aulia Kusumawardani, NIM 20.110 dari tingkat 2C. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengaplikasikan atau membaca buku Nanda Niknok dan SDKI, SIKI, dan SLKI. Di sini kasusnya yaitu seorang pasien laki-laki bernama Tuan B dibawa ke Rumah Sakit Dustira dengan keluhan nyeri abdomen bagian bawah kanan dan terasa panas. Pasien tampak pucat, gelisah, dan meringis kesakitan. Sakit yang dirasakan pasien disebabkan karena pos operasi usus buntu sekitar 3 hari yang lalu. Selanjutnya yaitu saya di sini akan menggunakan diagnosa nyeri akut dari kasus di atas. Selanjutnya buka buku Nanda, kemudian buka daftar isi dan cari nyeri akut. Di sini nyeri akut ada pada domain 12 kenyamanan kelas 1. Nyeri akut ada di halaman 445. Di sini saya akan membuka halaman 445. Kemudian jika sudah ketemu, di sini kita akan menentukan problem, etiologi, dan sign and symptom. Di sini nyeri akut definisinya pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau yang digambarkan sebagai kerusakan International Association for the Study of Pain. Awitan yang tiba-tiba atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat dengan berakhirnya dapat diantisipasi atau diprediksi dan dengan durasi kurang dari 3 bulan. Di sini problemnya yaitu nyeri akut, kemudian diagnosanya atau etiologinya yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera fisik, kemudian diikuti oleh batasan karakteristik sesuai dengan DSDO. Di sini saya menggunakan 3 batasan karakteristik yaitu ekspresi wajah nyeri, sikap melindungi area nyeri, dan laporan tentang perilaku nyeri atau perubahan aktivitas. Selanjutnya yaitu buka buku NIK. Kemudian buka daftar isi. Kemudian buka bagian 6. Buka bagian 6, kemudian cari nyeri akut. Di sini ada di halaman 559. Di sini saya akan membuka halaman 559. Selanjutnya sudah ketemu di halaman 559. Di sini ada nyeri akut. Kemudian kita tentukan intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya akan mengambil manajemen nyeri. Kemudian setelah kita tentukan intervensinya untuk menyelesaikan masalahnya, lalu kita kembali ke daftar isi dan buka pada bagian 3. Kemudian kita cari tentang manajemen nyeri. Kemudian di sini ketemu di halaman 198. Di sini saya akan membuka halaman 198. Jika sudah ketemu, kita tentukan aktivitas-aktivitasnya. Di sini bisa 3 atau sesuai dengan kebutuhan dari kasus yang tertera di atas. Di sini saya mengambil 3 manajemen nyeri. Yang pertama yaitu lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri dan faktor pencetus. Kemudian ada berikan informasi mengenai nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan dirasakan, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedur.
Selanjutnya di sini ada dorong pasien untuk menggunakan obat-obatan penurun nyeri yang adekuat. Kemudian selanjutnya kita buka buku NOK ke daftar isi dan ke bagian 4. Kemudian kita cari nyeri akut, di sini ada di halaman 645. Kemudian kita buka halaman 645. Selanjutnya di sini ada outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosa. Di sini saya mengambil kontrol nyeri. Di sini dapat ditambahkan juga outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita kembali ke daftar isi dan kita ke bagian 3 tentang kontrol nyeri. Kemudian di sini kontrol nyeri ada di halaman 247. Kita buka halaman 247. Kemudian di sini ada tentukan indikator untuk kontrol nyeri. Di sini kita akan diperlihatkan skala outcome keseluruhan. Di sini ada skala dari 1 sampai 5. Dengan 1 itu tidak pernah menunjukkan, 2 jarang menunjukkan, 3 kadang-kadang menunjukkan, 4 sering menunjukkan, 5 secara konsisten menunjukkan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan mengambil 3, yaitu mengenali kapan terjadi nyeri, menggunakan analgesik yang direkomendasikan, dan melaporkan nyeri yang terkontrol. Di sini sebelumnya pasien mendapatkan skala 3, kemudian kami menargetkan pasien untuk skala 1, yaitu skala 3 kadang-kadang atau menunjukkan, dengan target kita 1, yaitu tidak pernah menunjukkan. Setelah selesai, berarti dokumentasi keperawatan sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan buku atau mengaplikasikan dengan buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Kemudian kita buka buku standar diagnosa keperawatan atau SDKI ke daftar isi. Kemudian kita cari nyeri akut. Di sini ada di kategori psikologis, subkategorinya nyeri dan kenyamanan. Nyeri akut ada di halaman 172, kemudian kita cari di halaman 172. Kemudian selanjutnya di sini problemnya nyeri akut. Kemudian penyebabnya yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik. Di sini misalnya ada abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan. Selanjutnya yaitu kita gunakan sign and symptom-nya. Di sini saya akan menggunakan gejala dan tanda mayor. Di sini subjektifnya mengeluh nyeri, kemudian objektifnya tampak meringis, gelisah, dan sulit tidur. Selanjutnya kita buka buku SIKI atau standar intervensi keperawatan, kemudian buka daftar isi dan kita cari tentang nyeri akut. Di sini nyeri akut ada pada daftar tautan SDKI dan SIKI di halaman 484. Kemudian kita cari halaman 484. Selanjutnya di sini jika sudah ketemu kita tentukan intervensi utamanya, yaitu di sini saya akan mengambil manajemen nyeri. Selanjutnya di sini ada intervensi pendukung. Bisa 3 atau lebih dari 3 dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya di sini saya akan mengambil tentang pemantauan nyeri. Selanjutnya kita buka daftar isi kembali dan kita cari tentang manajemen nyeri di halaman 201.
Kemudian kita buka halaman 201. Selanjutnya, jika sudah ketemu di halaman 201 yaitu manajemen nyeri, di sini kita menentukan tindakan. Ada tindakan observasi, terapeutik, kemudian ada edukasi dan kolaborasi. Di sini bisa mengambil 3 atau 2 atau sesuai dengan kebutuhan. Di sini observasinya saya mengambil 3, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Kemudian ada identifikasi skala nyeri. Kemudian ada identifikasi faktor yang mempererat dan memperingan nyeri. Kemudian untuk terapeutiknya yaitu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya TENS, hipnotis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, dan terapi bermain. Selanjutnya di sini ada fasilitasi istirahat dan tidur. Selanjutnya untuk edukasinya yaitu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi. Di sini ada kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya yaitu kita buka buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan. Selanjutnya kita buka daftar isi dan cari nyeri akut. Di sini nyeri akut halaman 174, kita buka halaman 174. Selanjutnya di sini kita tentukan luaran utamanya, yaitu ada tingkat nyeri. Di sini bisa ditambahkan juga luaran tambahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita kembali ke daftar isi dan cari tingkat nyeri. Di sini tingkat nyeri ada di halaman 145. Kita buka di halaman 145. Kemudian jika sudah menemukan tingkat nyeri, di sini kita akan diperlihatkan tentang kriteria hasilnya dengan skala-skala. Di sini ada skala 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 itu menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggunakan atau mengambil 3, yaitu ada meringis, gelisah, kesulitan tidur. Kemudian di sini pasien itu awalnya 3 atau sedang, kemudian ditargetkan menjadi 5 atau menurun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.